warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya sama-sama kita harapkan ridho dan berkahnya dalam pembelajaran kita malam ini supaya banyak manfaat yang bisa kita ambil. Salawat bering salam kami hadirkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kami harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Sebelum kita mulai pembahasan soalnya, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, kita masuk ini hanya sisa sedikit lagi nih kan apa? TU figural hanya dua soal lagi. Itu yang Abang mute dulu lah ya. Nanti ada sisinya kalian untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. Bentar. Oke, kita lihat. Ini kelihatan kan soalnya ya? Aman Bang Sul. Ini ya. eh ini terpotong opsi E-nya di sebelah, tapi kayaknya bukan opsi E jawabannya ya. Sebentar. Nah, ini kira-kira ini jenis figural yang baru. Dia model penyelesaiannya itu polanya bisa apa secara horizontal satu baris ke samping lah, bisa secara vertikal, bahkan apa nggak sedikit juga yang secara diagonal miring. Kotaknya miring gitu, tapi ini masih mudah lah ini. Kalian lihatlah itu kira-kira polanya gimana. Ayo, mungkin ada abang ajak lagi kalian ya untuk ikut berpartisipasi dalam pembelajaran supaya apa yang kalian usahakan malam ini betul-betul bisa banyak manfaat yang kalian ambil, bisa terekam kuat di dalam memori, dan tentunya insya Allah usaha kalian nggak sia-sia nanti. Hasil yang kalian dapat insya Allah yang kalian inginkan. Oke, dan kalian dalam memilih jawaban juga berdasarkan argumen yang kuat, bukan feeling, gitu kan? Jadi abang persilakan nomor 64 ini. Ada yang mau open mic berargumen apa jawabannya? Abang persilakan. Masih belum ada, masih bingung dengan apa soalnya. Gimana? Ada yang mau open mic? C, ayo, nggak apa-apa deh. Kami persilakan untuk dirimu berargumen. Apa yang membuat dirimu memilih opsi C? D juga. Oke, ya. Opsi E bukan jawaban, jadi cukup opsi D ini aja yang kita apa ya kita tampilkan ya deh ya. Lihat dari baris pertama gimana polanya, baris ketiga itu gimana polanya. Lantas hubungkan itu untuk membentuk pola di baris kedua. Karena yang ditanya itu kan di kotak kelima. Ayo, nggak ada, bingung. Oke lah, jabarin lah ya. Ah, jadi nanti kalau ada yang mau kalian tanyakan, langsung
apa aja ya, langsung eh, klik angkat jari terus atau di kolom chat. Kita lihat baris pertama. Bentuknya ini, lihat ya. Nah, ini hitam, ya kan? Dia kalau kalian perhatikan di gambar ketiga berubah menjadi putih. Ini dia, ya kan? Hitam, arah hadapnya tetap sama, menghadap ke sana, ya kan? Tapi dia berubah warna menjadi putih. Begitu juga yang ini. Kalau kita lihat di gambar ketiga, dia berubah menjadi warna hitam. Hadapnya tetap hadap ke kanan. Nah, coba lihat lagi untuk gambar ketiga untuk memastikan. Ingat, ini warna putih segitiga. Di gambar ke-9 dia berubah menjadi warna hitam. Sementara yang ini kayak gambar daun ini warna hitam berubah menjadi warna putih. Nah, jadi di sini udah ada hitam menghadap ke kanan, berarti di sini hitam berubah menjadi putih ya kan, menghadap ke kanan juga. Nah, ini hitam, berarti berubah menjadi putih hadapnya ke sana, ke kiri. Mana yang putih bentuk separuh daun menghadap ke kiri? Hanya opsi C. Itu dia. Karena yang diminta di kolom kelimanya, di tengah-tengahnya. Di tengah-tengahnya itu separuh dari gambar ya apa jajaran gambar yang ada di sebelah kanan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, Dek? Jadi ini polanya masih tetap dalam bentuk horizontal ya, menyamping. Ada yang mau kalian tanyakan? Aman masih? Kita lanjut. Ini tinggal satu lagi gambar TKP nih. Setelah itu ya, kalau soal kayak gitu lebih dilihat warna dulu apa bentuk, Bang? Nah, kalau apapun itu jenis figuralnya, Dek, eh, usahakan kalian bisa jeli ya, atau dijadikan patokan. Mau itu polanya rotasi, mau itu nanti polanya pencerminan atau bentuknya itu harus ada satu bentuk yang kalau kalian hubungkan ke gambar-gambar yang lain itu bisa terlihat polanya dengan mudah. Kayak gini abang langsung ngelihat apa gambar yang di samping sebelah tunggu kanan ini semua kalau diperhatikan itu dari dua gambar sebelumnya. Ah, soal yang sebelumnya ya. Contohnya kayak gambar inilah. Nah, ini kalian bisa jadikan patokan sama bentuk lingkaran ini gitu untuk menentukan perbedaan eh, dengan ini kan mencari beda ini, ya kan? Untuk mencari perbedaan dengan gambar di opsi yang lain gitu. Kemarin udah Bang ajarkan bisa melalui apa sumbunya itu harus di pos saat menggunakan sama posisinya gitu. Jadi kalau ini sumbu, pokoknya garis sumbunya hitam hitam dan lingkaran putih kan gitu. Jadi ini terlihat sebelah kirinya bintang,
lingkaran putih. Nah, jadi kalau untuk opsi B gitu juga gunakan. Mana lingkaran hitam sama bintang? Nah, letakkan di sini gitu. Membelah dia. Sumbunya di sini. Tunggu ini biar dihapus dulu. Ini belah sumbunya di sini. Bintang itu ini gitu kan. Ini juga mana sumbunya? Nih, bintang itu di atas. Harus ada satu yang itu bisa dikuasai dan gitu. Bahkan eh, dengan feeling kalian aja gitu, langsung ini bentuk ini bisa dijadikan patokan ini gitu. Jadi terlihat apakah itu rotasi, apakah itu pola yang lain. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, Dek? Ini kita kecilkan dulu ya. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Atau ada yang mau bertanya lagi? Aman? Nah, lihat lagi polanya gimana itu kira-kira dulu. Mana gambar patokan yang bisa dilihat? Hmm. Yang memudahkan kalian untuk melihat rotasinya. Rotasi atau apa kayak kan gitu. Polanya lah istilahnya. Ada yang mau apa? Kan deh? Atau karena model soal yang lumayan sulit, makanya pada nggak berani open mic. Dari soal figural jadi agak. Nah, yang jelas apalagi yang masih baru, yang belum mungkin dia merasa insecure, belum menguasai, ayo jangan sia-siain deh. Jangan merasa kalian istilahnya gara-gara belum menguasai hanya mengamati doang gitu kan. Nah, karena sayang gitu loh, ini mumpung gratis, nggak kalian manfaatkan sayang. Di sini kawan-kawan kalian tentunya masih dalam tahap belajar semua, jadi nggak perlu insecure. Ayo, ada yang mau open mic? Tuh, nomor 65, cantik. Kenapa cantik? Ada lagi mungkin punya jawaban yang lain? Ini Bukan sih, Bang. ya, siapa ini? Nisa. Oh, oke. Kenapa apa jawabanmu tadi deh? C, Bang. Kenapa itu C? Karena kan itu kita lihat dari figuran yang pertama di slide yang ditanya yang pertama itu kan dia opsi jawabannya itu kan eh, tanda panahnya ya Bang. Itu ada dua kan. Terus Mm-mm. yang di sebelahnya itu kan tanda tanya. Terus yang di sebelahnya kan kosong. Jadi otomatis kan yang kosong itu diisi dengan setengah kan Bang. Setengah. Mm-mm. Terus yang kebetulan eh, C sama D itu kan ketepatan sama-sama ada satu kosong di atasnya tuh. Mm. Itu habis itu yang kedua itu kan opsi jawabannya itu kan itu juga ya gitulah. Pokoknya aku tuh jawabannya C. C. Oke.
Iya, makasih ya, Dek ya. Ada yang punya jawaban yang lain atau eh, jawabannya sama dengan argumen yang berbeda? Monggo, Ya Bang, C jawabannya Bang. Saya C Bang. juga. Tapi Ya, Ya, yang sebentar ya. Siapa tadi? Wahyu Bang. Melati Bang. Oh, satu-satu bentar ya, Dek ya. Wahyu dulu. Iya Bang. Ah, Eh, kalau menurut saya kan kalau dilihat dari gambar secara horizontal gini ya Bang. hmm, Bentar. Saya boleh coret nggak Bang? Monggo, silakan. Ini kan Bang, kan jadi dibagi tiga gitu kan Bang. Iya, Ada tiga horizontal. Pasti tiap gambar itu memiliki dua gambar apa? Dua gambar yang hitam ini Bang, yang panah panah hitam itu. Apa ya? Dua yang gambar hitam itu sama ada yang satu satu gambar hitam sama yang tidak ada gitu Bang. Nah, kalau dilihat kan dari horizon horizon pertama sama horizon kedua itu kan sudah memiliki dua dua gambar hitam. Kalau di horizon pertama ini dia memiliki dua gambar hitam dan yang tidak ada. Berarti yang eh, gambar yang hilang itu yang satu gambar hitam aja Bang. Gitu. gambar Kemudian hitam. kalau yang horizon kedua ini berarti yang nggak punya gambar hitam. Sedangkan karena di sini sudah punya dua gambar hitam sama satu gambar hitam. Berarti yang tengahnya ini yang nggak ada gambar hitamnya. Gitu. Ya, Ya, mana? oke. Makasih ya, Dek ya. Kemudian kalau apa ya Bang, Oh, ah, gambar yang tengah ini dia kayaknya berputar searah berputar ke atas gitu. Mungkin sekitar 30 derajat lah ya Bang. hmm, Itu aninya tanda apa gambar yang tengahnya itu. ya, oke. Udah, Dek? Udah Bang, itu aja. Iya, kasih ya, Dek ya. Ayo, tadi siapa lagi Melati ya? Iya Bang. Iya. Monggo, gimana? Itu kan jawabannya saya juga berpendapat C dikarenakan yang baris pertama, baris ketiga kan mempunyai pola hitam. Mm-mm. Nah, di gambar yang pertama dia dia udah punya dua pola gambar yang hitam dua. Terus gak ada yang punya gambar pola hitam. Otomatis yang di tengahnya itu pasti punya satu gambar pola hitam karena di barisan kedua barisan ketiga mengikuti pola begitu. Kayak dua, dua gambar pola hitam dan satu gambar pola hitam. Jadi otomatis yang di baris pertama dia mempunyai satu gambar pola hitam. Dan untuk barisan yang kedua itu otomatis dia juga gambar yang nggak punya pola pola gambar yang ada hitamnya. Gitu sih, Bang. Oke. Jadi jawabanmu tadi apa? Oke, Bang. C. Iya. Semua dari tiga yang udah berpendapat C semua ya. Ada lagi yang mau open mic atau mungkin punya jawaban yang berbeda? Jangan insecure walaupun tiga orang yang sebelumnya tadi jawabannya sama semua, bukan berarti dirimu harus nggak pede ya. Apalagi kalau punya argumen yang kuat. Ayo, ada lagi yang mau open mic? Nggak ada? Oke, biar menjabarkan ya. Nah, kembali kayak tadi yang bilang, usahakan jeli gimana bentuk apa kira-kira yang bisa dijadikan patokan. Ini hanya dua bentuknya, ya kan? Banyak ularnya, Kak. Apa itu? Kenapa banyak ularnya? Diularin siapa dirimu, Dek?
Hah? Makanya jangan percaya laki-laki deh ya. Itu kan Bang Zul tadi waktu si Wahyu open mic itu ada background suara jangkriknya tuh. Ya, Maksudnya bagus gitu kalau tempatnya masih ada suara jangkriknya berarti tempatnya tenang ya kan. tenang, damai, soalnya suasana pedesaan. Biasanya lingkungan itu dia masih asli, masih sejuk gitu, masih Iya. banyak oksigennya itu. Oke, kita kembali balik ke soal. Nah, gambar bentuk yang bisa dijadikan patokan. Nah, ini hanya dua bentuknya. Yang pertama warna putih, ya kan? Ada yang tanda tambah gitu, ada yang silang, terus ada yang juga warna hitam. Tapi kalau dilihat dari warna hitam, kayaknya belum bisa ketemu polanya itu gimana nanti. Nah, jadi warna putih dulu, ya kan? Kalau dilihat ini setiap baris, ini setiap horizontal itu eh, tengok di baris ketiga dulu. Eh, ini tanda tambah, ini tanda tambah, ya kan? Ini silang sendiri. Berarti di dalam satu baris harus ada tanda apa bentuk yang warna putih itu silang. Lihat ini di kolom pertama itu tanda tambah udah dua, ya kan? Maka ini silang. Yang bukan silang langsung eliminasi, ya kan? Terus ini juga tanda tambah udah dua. Nah ini silang juga. Yang bukan silang langsung eliminasi. Ya kan? Tinggal A, C, sama D. Sekarang dilihat eh tinggal bentuk hitamnya penentunya itu. Bentuk hitam. Setiap baris itu ada dua bentuk hitam, dua, satu, dan sama sekali nggak ada. Ya kan? Di baris ketiga ini kita lihat ada dua, ini satu, ini sama sekali nggak ada. Di gambar ke 7, ya kan? Berarti di setiap gambar polanya kayak gitu. Ini udah dua, berarti satu di sini hitamnya. Mana yang satu, yang dua hitamnya langsung eliminasi, ya kan? Nah, ini perkara C sama D tinggal. Nah, penentunya itu kita lihat ini udah dua, di baris kedua itu udah dua dan satu berarti kosong sama-sama kosong, atas atau samping. Kita lihat ya, berarti di gambar kolom kedua yang kita harus cermat ya kan. Kolom kedua itu eh, sebentar ya, atas ini sampai dulu. Hmm, sebentar ini kok jadi lupa bang polanya ya. Itu sebentar abang analisis ya. Nah, setiap dia berputar, ya, ini bis
kiri atas. Kalau berputar ke kiri atas, itu harusnya jawabannya jadinya dodol. Kalau putar ke kiri atas, kita lihat dari gambar baris ketiga dulu. Baris ketiga dia berputar ke kanan ini deh. Tengok ini. Dari gambar ke 7 sama 8. Nah, 7 sama 8 itu di 8 dia di sudut kiri bawah, ya kan? Sudut kiri bawah ini. Berarti ini diputar ke kanan supaya ini satu ada di sudut kiri bawah, satu ini hilang. Kan gitu. Satu hitamnya itu hilang. Ah, maka ini diputar. Yang baris pertama ini diputar, maka ini satu ada di atas. Yang bawah ini yang hilang. Gitu. Maka jawabannya apa? Cantik. Iya. Ah, gitu dia polanya. Oke, dia rotasi ke kanan, ya. Kita lihat kembali ya. Ini kita hapus dulu. Nah, tengok di gambar apa? Di gambar baris ketiga, gambar 7 dan gambar 8. Nah, ini kalau kita rotasi ke kanan searah jarum jam, ya kan? Ini pindah kemari, ini kan yang hitam paling bawah ini. Nah, ini pindah ke kiri, ya kan? Makanya di sini dia, di gambar ke-8. Yang ini yang hilang, hitam yang ini. Nah, maka kalau ini kita putar searah jarum jam ke kanan, bentuknya ini yang hitam ini jadi ke atas, ya kan? Makanya ke atas dia di opsi C ini. Yang apa? Yang di bawah ini itu hilang. Itu dia. Oke, gimana sampai sini? Atau ada yang punya pendapat yang lain? Aman kira-kira? Nah, ini harus cermat ya kan? Karena ada dua opsi yang kalau dari pola bentuk yang putih itu rupanya ada dua opsi tersedia. Di situ harus kita lihat pola dari gambar hitamnya gimana. Nah, tapi yang penting kalau udah dapat apa bisa menentukan di awal bisa menentukan bentuk patokan. Kayak tadi abang bentuk patokannya biar lebih memudahkan itu yang putih kan, karena kalau yang hitam kita buat jadi patokan itu masih bingung polanya gimana, karena berseraan itu. Dari gambar yang putih dulu, gimana polanya? Oh, dari baris ketiga itu pasti ada yang silang satu gitu. Nah, itu lebih mudah, lebih enak gitu kan. Tengok mana yang silang, mana yang bukan silang, langsung eliminasi gitu kan. Hingga nanti ketemu pola yang hitam gitu. Nah, jadi jangan kalian berkutat dengan satu bentuk. Nanti nggak dapat-dapat. Yang ada melamun, rupanya udah lebih dari apa 1 jam di situ. Nah, habis waktu. Oke, kita lanjut. Ini udah terakhir, Tio, nomor 65. Berarti kita udah masuk ke TKP. Nah, TKP ini abang kirim ulang lah. Eh, apa namanya? Abang kirim ulang RKBKN ya. Tengok di grup, mungkin ada yang baru masuk kan belum apa. Belum pernah dapat RKBKN. Nanti sambil kalian latih apa me- mencocokkan dengan kompetensi-kompetensi yang ada di PRKBKN.
ABK. Yang udah ada langsung dibuka PRKBKN ya, Dek ya. Reference. Atau yang udah ada dapat filenya, boleh tolong kirim ulang. Oh, udah dapat kok Abang ini. Kalau anti radikalisme nantilah ya. Tapi kayaknya belum bisa sampai nanti ke anti radikalisme ini. Masih panjang. Nah, kita mulai soal TKP nomor 1. Iya, jawabannya C deh. Untuk nomor 65 tadi. Hospitality. Artinya sama dengan pelayanan publik deh. Nah, jadi kalau nanti di paket soal kalian tercantum di atasnya hospitality, nggak usah bingung lagi ya. Itu sama artinya dengan pelayanan publik. Oops, sorry. Yang kali soalnya ya. Nah, hospitality atau pelayanan publik. Yang jelas apa yang dibutuhkan di sini kan keramah tamahan, ya kan, mampu mengendalikan diri di saat lagi menemukan kendala atau bahkan konflik saat proses pelayanan. Terus proaktif lah, eh, apa mengerti kebutuhan yang sedang kita layani. Nah, jadi kalau misalnya dia sulit menggunakan teknologi, kita langsung yang mengarahkan dia. Nah, terus juga kalau dibenturkan ini untuk hampir semua aspek lah. Kalau dibenturkan dua kepentingan, usahakan pilih opsi yang masih mengakomodir apa narasi opsi yang masih mengakomodir dua kepentingan itu. Nah, misalnya kita mau ikut CPNS, tapi rupanya di hari itu kita harus segera rapat untuk menentukan sebuah keputusan solusi dari permasalahan perusahaan. Nah, kalau Mas ini eh, contohnya aja ya. Kalau ada opsi yang misalnya segera menggelar rapat setelah selesai ujian CPNS gitu. Nah, itu masih lebih bagus. Di hari itu juga kan gitu kan maksudnya. Nah, jadi penyelesaian masalah itu tetap di hari itu juga, tapi dua kepentingan itu terakomodir gitu. Misalnya juga ada eh, kita diperintahkan untuk menstandby-kan sebuah ruangan di lantai 2 untuk tahun ajaran baru. Sementara di sisi lain ada permintaan dari apa OSIS untuk apa namanya kita mereka mau mengadakan bazar. Nah, mereka mau mengadakan bazar. Nah, jadi eh, niat awalnya mereka minta di lantai 2 juga. Nah, gimana kita apa, menyiasati itu? Nah, kalau masih ada opsi, walaupun secara tersirat itu, yang terlihat mengakomodir dua-dua, pilih itu. Misalnya, kita ada opsi yang kita mengajak mereka untuk mempersiapkannya di lantai 1. Nah, itu masih lebih bagus. Itu solusinya, gitu. Lantai 2 tetap pemeliharaan, lantai 1 dibuat untuk dipersiapkan untuk bazar. Kita juga ikut andil di situ, mempersiapkan itu, gitu. Nah, dan yang terpenting, apapun aspeknya, usahakan posisikan diri kalian sebagai yang membuat soal atau yang sedang merekrut pegawai ataupun kepala dinas. Jadi kalian bisa paham bahwa apa pandangan kalian itu luas. Jawaban kalian nggak subjektif, nggak sekedar kepentingan kalian aja, gitu kan?
Nah, jadi nggak terjebak dengan jawaban-jawaban yang subjektif. Jadi karakter yang pingin dilihat dari karyawan yang mau direkrut bisa terlihat di sudut pandang kalian gitu. Oke. Cobalah soal nomor 66 ini deh. Ada yang mau open mic? Mencoba open mic dulu. Boleh Bang, bisa Bang. Iya, monggo deh. Menurut Nisa, jawaban opsi paling benar itu E ya Bang. Apa yang membuat opsi E menjadi jawaban dengan skor tertinggi? Karena si jawaban E itu paling maksimal jawabannya karena bukan hanya menyelesaikan sebuah permasalahan, tapi dia memberikan solusi atau saran untuk kedepannya itu seperti kalau misalnya kayak kekurangan stok vaksin, jadi dia menentukan solusi untuk mengatasinya gitu Bang. Oke, iya. Kasih adek ya. Ada lagi yang punya jawaban yang berbeda mungkin atau jawabannya sama tapi argumennya lebih berkembang lagi, lebih spesifik lagi. Ya, pelayanan publik nih ya. Ini sengaja abang padukan semua karakteristik soal ya, Dek, ya. Ada yang soalnya memang panjang, ada yang dapat juga memang hanya 2 kalimat gitu kan, pendek lah istilahnya, lebih lengkap dibandingkan opsi lainnya. Entok juga. Iya, ini tingkat soalnya pun abang susun sedemikian rupa kan, jadi kalian bisa tahu alurnya, mana yang mudah, mana yang sedang, mana yang sulit. Gak ada lagi yang mau open mic deh, berargumen. Oke, nomor 66 langsung abang jawab lah ya. Di sini konteks soalnya secara garis besar itu ada kendala eh, dalam kekurangan stok vaksin, ya kan? Warga yang banyak belum dapat vaksin. Jadi gimana kita mengatasi itu? Nah, di sini kendala dalam pelayanan juga kan. Ah, tentu juga di dikombinasikan dengan jejaring kerja. Nah, kita harus bisa apa namanya berkoordinasi dengan eh, pihak-pihak lain untuk menyediakan kebutuhan yang sedang kita layani itu gitu. Nah, jadi kalau dilihat memang ini kesulitan soalnya masih tergolong mudah dari opsinya. Opsinya hampir sama semua, tapi setiap opsi saling dari opsi A ke opsi B itu B lebih lengkap. Dari opsi B ke opsi C itu C lebih lengkap gitu kan sampai ke E. Makanya E itu lebih panjang, nah lebih lengkap. Jadi eh, jawaban tertinggi di opsi E, menghubungi pihak puskesmas, pihak terkait lainnya untuk menanyakan penyebab, mengatasi masalah itu dan membuat laporan yang akurat gitu kan. Nah, jadi semua permasalahan bisa terkendali, nggak terulang kembali. Itu dia. Ini masih tergolong mudah. Oke, kita lanjut ya, Dek ya, masih mudah itu. Nah, ini silakan soal nomor 67. Entoknya nggak ada ya. Terpotong pula ini. Eh, Iya, yang tadi jawabannya entok deh. Yang nomor 66. Gini aja kalian baca. Hah? Nampak kira-kira. Potong soal opsi E-nya, makanya saya nampak.
Abang miringkan. Ah, gimana? Bisa? Gini aja. Karena nggak mungkin dikecilkan lagi kan. Begitu panjang apanya kertasnya. Ada yang mau open mic untuk nomor 67 ini? Monggo. Abang lihat dulu opsi E itu pengaruh nggak ya? Oke, ternyata opsi E nggak berpengaruh. Udah, dari sampai opsi D aja. Ya, nah, monggo. Apa kira-kira jawaban apa opsi skor tertinggi? Siapa ya? Ada yang mau open mic? Siapa itu? Ada yang mau open mic, Dek? C. Kenapa opsi C? Ayo, makanya bilang kan usahakan apa namanya libatkan diri kalian dalam pembelajaran. Jadi kalaupun nanti jawaban salah nggak ada, jangan takut gitu. Nanti kita perbaiki sama-sama sehingga kalian menemukan jawaban dengan argumen yang kuat. Nah, jadi nggak mungkin lagi kan gitu. Apa konteks dari wacana di soal? Cari permasalahan yang mau diatasi. Nah, pilih opsinya. Ayo, ada yang open mic? Saya Bang, Ya, monggo deh. menurut saya itu jawabannya C ya. Kenapa kan Kenapa? di situ kan dijelasin kan saya akan mengingatnya untuk selalu memakai masker dan bila ia tidak membawa masker saya akan menyarankan untuk membeli terlebih dahulu. Ini kan sama kayak yang Abang kasih itu filenya kan itu kayak lebih ke kita sebagai pelayan itu lebih ke kesadaran akan keselamatan kerja ya Bang ya. Hmm, Jadi kita Kak. harus dan di soal juga bahwa peraturan itu pengunjung wajib menggunakan masker di masa pandemi. Berarti kita harus mengingatkan bahwa ini wajib memakai masker. Dan selanjutnya itu bila dia tidak membawa, kita menyarankan untuk dia membeli dahulu, jangan disuruh tidak dilayani itu sama saja kita melanggar SOP, Bang. Jadi kita suruh beli aja dulu nanti balik lagi kalau udah ada masker. Itu sih Bang menurut saya. Iya. Oke, makasih ya, Dek ya. Ada yang punya jawaban berbeda atau jawaban sama dengan argumen yang lebih eh, kuat lagi? Kalau nggak salah di opsi E itu nggak ada opsi yang apa ya? Kita memberikan masker gitu ya, nggak ada ya. Kalau nggak ada, berarti kalau ada kian harusnya itu yang lebih tinggi gitu. Tapi kayaknya nggak ada yang membuat sengaja kan supaya eh, apa menyulitkan kalian dalam menjawab. Si semua ya. Oke. Ini hospitality lagi, pelayanan publik. Jadi di dalam pelayanan publik, kalau kalian lihat di PRKBKN ada kompetensi keselamatan perhatian terhadap keselamatan kerja. Di situ artinya pelayanan publik itu tetap memperhatikan SOP. Tetap memperhatikan SOP dalam antrian kek, dalam masalah
kayak di soal ini atau dalam apa lagi? Misalnya udah masuk dalam masa eh, break, istirahat makan siang gitu kan. Harus sesuai dengan SOP. Tapi kita juga harus menjelaskannya dengan bahasa yang mudah diterima gitu. Misalnya kalau udah dalam masa istirahat, eh, kalau ada opsi yang menyatakan eh, kita apa ini udah masuk di masa istirahat makan siang, apa proses pelayanannya akan lebih cepat jika seluruh eh, proses pelayanannya akan lebih cepat jika sudah memasuki eh, masa kerja kembali, dan bisa dilayani nanti kan gitu. Dia istilahnya proses yang mau dia yang mau dia urus itu bisa lebih cepat. Begitu lebih baik jawabannya gitu kan. Daripada harus sekedar kita senyumin atau sekedar kita kasih tunjuk doang jam pelayanan dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Itu masih lebih baik gitu kan. Yang penting sesuai dengan SOP. Dan juga jangan sampai menimbulkan konflik atau crash di dalam pelayanan. Jadi mana kira-kira ini? Itu konteks soalnya pengunjung datang nggak pakai masker dia. Jadi kalau eh, di situ berarti peraturannya menetapkan setiap eh, individu harus memakai masker. Jadi gimana kita menyikapi itu? Sesuai SOP tetap harus pakai masker. Jadi kalau misalnya tadi ada opsi yang menerangkan kita nggak memberi pelayanan dia sebelum dia memakai masker dan memberikan masker itu ke dia, itu masih jauh lebih baik. Tapi ini kan nggak ada sengaja membuat kan gitu. Jadi kita instruksikan dia, opsi C, kita instruksikan dia untuk membelinya terlebih dahulu. Gitu. Kalau yang ayam meminta yang pulang kembali tidak mematuhi protokol itu juga nggak semestinya sampai kayak gitu, ya kan? Ah, saya tidak akan memberi pelayanan kepadanya karena tidak mematuhi protokol kesehatan. Itu juga nggak harus sampai kayak gitu. Yang penting kalau dia nanti udah pakai masker, ya tetap kita layani. Yang dodol, saya akan mengingatkan bahwa setiap pengunjung wajib menggunakan masker dan tidak memberi pelayanan karena tidak memakai masker. Itu bukan solusi juga. Tidak ada solusi di situ. Yang entok coba kita lihat ya. Apa? Sebentar. Apa kalimatnya yang entok? Saya akan mengingatkan untuk selalu, sorry, saya akan mengingatkan untuk selalu memakai masker. Bila ia lupa membawa masker, saya akan tetap melayaninya. Oh, itu nggak bisa. Kalau dia belum memakai masker, nggak boleh kita layani. Kita arahkan dia sampai memakai masker. Jadi jawabannya cantik tadi ada ya dengan skor tertinggi. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya aspek pelayanan publik ini sebelum kita lanjut ke soal berikutnya. Aman kira-kira? Nah, kita lanjut nomor 68. Masih aspek hospitality atau pelayanan publik. Silakan kalau ada yang mau open mic. Opsi mana skor tertingginya? Ini nggak sedikit masalah kemarin yang udah minta pembahasan, bilang kalau TKP-nya juga lumayan sulit ya, TKP tryout abang ini. Bahkan ada yang eh, nggak nyampe berapa? Nggak nyampe 180, hanya 160, 170 gitu. Bahkan ada yang nggak passing grade lah tadi 160 ke bawah.
Kan sayang gitu deh. Ayo, perhatikan cara mengeksekusi TKP, insya Allah 200 plus plus nggak kemana itu ya. E, untuk nomor 68. Kenapa E? Ayo, ada yang mau open mic? Monggo. Nggak ada? Kenapa? Pada nggak yakin dengan jawabannya? Ah, Deb, kok bisa beda? Ya, nggak apa-apa. Utarakan argumen kalian. Nanti bisa kita lihat mana yang apa yang kuat. Itu bisa menjadi jawaban yang skor yang tertinggi. Atau saling memadukan argumen nanti. Jadi lebih kuat lagi pemahaman kita semua kan gitu. Ayo, ada yang mau open mic deh, monggo. Gak usah takut. Boleh saya Kak. Iya, monggo deh. Menurut saya opsi paling poin mendapatkan poin 5 itu D ya. Kenapa? Soalnya kan sesuai kesepakatan tadi kan pemerintah memiliki sarana mencuci tangan seminimalnya berupa ember dan sabun yang telah disepakati kayak gitu. Jadi itu kan membuat sarana mencuci tangan tadi ya kan Pak gitu. Bang. Ya. Habis itu kalau misalnya kita bilang membebaskan tetangga kurang mampu tersebut dalam kewajiban hasil kesepakatan itu kan tidak boleh. Jadi kita harus ngambil jalan tengah ya kan yaitu mengusulkan kepada ketua RT untuk memberikan tetangga tersebut perangkat cuci tangan secara gratis. Kan Bapak RT juga pasti punya sarana atau dana gitu Pak. Bang. Oke, makasih Adek ya. Bang, saya Bang, Iya, monggo. kalau saya sih B ya Bang ya, membantu membelikan perangkat cuci tangan tersebut. Kenapa D dan E itu salah? Karena kan udah dijelasin di soal ya, eh, disepakatin bersama mengatasi pandemi dikarenakan anggaran desa kan tidak mampu menyediakan kan. Nah, berarti Mhm. kalau kita mengusulkan ke RT kan eh, kayak dana kan disedangkan dana kan nggak ada, berarti pasti nggak ada juga. Jadi kita kayak inisiatif eh, membantu membelikan perangkat cuci tangan sih Bang. Menurut saya segitu sih Bang. Oke, iya. Makasih Adek ya. Beragam nih ya, bola sama dodol. Ayo, ada lagi tadi yang opsi entok. Gimana? Kuat argumennya nggak? Atau yang mau yang lain mau open mic? Nggak ada? Idem semua, menyimak dulu. Yang penting nggak tertidur. Yang masih kuat imannya tinggal 19 orang. Dodol juga. Ayo, mungkin ada lagi yang mau open mic sebelum abang jawab. Nggak ada. Kenapa sulit rupanya? Bola lagi. Dodol sama bola. Ah, nggak ada lagi nih. Geram jawab nih. Oke. Jadi konteks dari wacana soal ini kan ada kebijakan untuk penyediaan sarana mencuci tangan seminimalnya ember dan sabun, ya kan? Itu untuk apa namanya eh, wujud apa wujud kita untuk mengikuti program pemerintah. Jadi tapi di sini ingat garis bawahi eh, mana tadi itu. Namun apa tadi pemerintah mengatasi pandemi dikarenakan anggaran desa tidak mampu menyediakannya. Anggaran desa itu nggak mampu menyediakan seluruhnya.
Jadi gimana kita sebagai tetangga sebelah rumah Anton yang nggak mampu tadi? Nah, apa yang harus kita lakukan? Jadi gini, eh, posisikan juga diri kalian sebagai yang mau merekrut ASN. Apa itu jiwa-jiwa ASN? Jiwa-jiwa ASN perekat bangsa, ya kan? Terus bisa menjadi solusi di saat terjadi permasalahan di lingkungan warga tanpa harus kita menjadi perangkat desanya di situ, kan gitu. Misalnya di sarana rumah sakit, eh, kita kebetulan sebagai dokter lagi di apa, lagi berkunjung lah ke apa namanya farmasi, bagian farmasi untuk mengambil obat gitu kan, atau bagian administrasi. Terus eh, ada kita dengar apa namanya ada pasien yang nggak mampu untuk membayar biaya rumah sakit. Sementara yang dirawat ini udah bisa untuk pulang gitu kan. Gimana kita kan nggak mungkin kita suruh dia untuk membayarnya juga, atau kita minta keringan dari rumah sakit, melainkan kita yang turun tangan sendiri. Kita bantu pendanaan dia, kan gitu. Kok nggak salah sempat beberapa kali kan viral kemarin gara-gara pelayanan di rumah sakit, ya kan. Terakhir abang ingat ada juga yang di Papua sana sampai mencak-mencak karena apa namanya masalah apa itu kemarin. Jadi sebagai pelayanan, dalam hal pelayanan kita harus bisa memberi solusi gitu. Atau juga eh, misalnya eh, kembalilah ke soal inilah. Jadi di sini tentu solusinya itu kalau di apa anggaran desa nggak mampu menyediakan, ya kita sebagai anggap kita sebagai ASN juga gitu. Untuk menghadirkan solusi permasalahan dari warga di sekitar rumah kita itu. Tentu ya kita bantu dia untuk menyediakan apa fasilitas itu. Seminimalnya kita kasih ember dan sabun. Itu solusi yang paling bagus. Kan gitu. Nggak perlu kita harus menjadi perangkat desanya. Atau misalnya jalan rusak di sekitar rumah kita. Ya kalau kita mampu ya kita yang memperbaikinya. Nggak harus kita apa menunggu turun tangan dari pemerintah. Kayak di mana itu kemarin? Nggak tahu lah entah mau nyalek atau gimana kan. Tapi kayaknya bukan karena mau nyalek gitu. Dia sendiri yang menambal jalan itu. Padahal dia bukan perangkat desa, bukan perangkat daerah situ gitu. Lupa bang. Ah, iya, nggak harus nunggu nyalek ya kan. Bukan harus nunggu saat mau pemilihan baru unjuk muka ya kan. Jadi gitu. Itulah peran kita sebagai ASN. Maka jawabannya bola. Membantu membelikan perangkat cuci tangan tersebut gitu. Nggak harus kita mengusulkan menunggu pemerintah. Kalau yang dodol berarti kita menunggu tindakan dari perangkat desa di sekitar rumah kita. Toh juga masalahnya udah jelas, anggaran desa nggak memadai. Mau sampai kapan kita tunggu? Kan gitu. Kita yang harus proaktif sebagai bentuk pelayanan. Oke? Dapat Bang Zul, kira-kira pemahamannya untuk soal ini? Gimana? Ada? mau nanya Bang aku di Denis nih. Iya, monggo. Nah, jadi kalau misalnya di situ ada kata kita misalnya tidak mampu atau bagaimana, jadi itu bisa nggak yang di jawabannya kan Iya, mengusul kan iya. ibarat kata posisi kita di situ tidak ada apalah tidak berada lah jatuhnya. Tapi kan jadi opsinya bisa ke D ya berarti ya. Gede atau mungkin kita bisa sama-sama dengan ketua RT bergerak mencari sponsor. Ya gitu. Ah, iya. Pokoknya solusi yang memang betul-betul apa mengatasi permasalahan soal gitu.
Oke, dapat? Udah bulat pemahamannya untuk soal ini? Oke bang. Iya. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Nah, itulah peran kita sebagai ASN ya. Jadi nggak harus kita menjadi perangkat di daerah rumah kita itu baru kita bertindak atau mau nyalek baru kita bertindak gitu, nggak ya? Walaupun memang kadang kalau udah jadi ASN nanti ya nggak sepenuhnya kayak gitu karena kalau hanya menghitung gaji-gaji pokok ya kan, gaji-gaji pokok nggak tertutupi apalagi hanya ASN Pemda ya kan. Yang penting ya ada solusi yang bisa kita hadirkan gitu. Jadi jangan cuman berakhlak sebatas jargon. Kan ada itu kan, jargonnya berakhlak, tapi apa banyak vendor yang menangis ya kan, belum dipenuhi hak-haknya kan gitu. Hanya memberi contoh. Jadi aku Pancasila, aku Indonesia, hanya jangan sekedar hanya jargon, berakhlak juga hanya jangan sekedar jargon. Ya mana lah itu, di mana aja pun jadi itu kan. Mau BUMN, mau di instansi Pemda, mau di mana. Oke bang. Iya, aman ya? Atau ada yang lagi mau ditanyakan? Kita lanjut. Nah, 69 masih hospitality lagi. Kuatkan pemahaman kalian di pelayanan publik dulu. Ayo, Abang kasih kesempatan lagi untuk open mic. Ada yang mau open mic? Lihat permasalahan soalnya, pilih opsi yang memang bisa mengatasi permasalahan soal, atau minimal tidak menghadirkan permasalahan yang baru. Ada yang mau open mic? B? Ayo, monggo kalau mau open mic, deh. Kasih argumenmu. Kenapa pilih itu? Ayo, nggak ada? Nah, dodol lagi, beda lagi. Bola sama dodol lagi. Tadi di soal nomor pertama 66 masih seragam ya kan? Tapi 66 masih masuk 67, 68, 69 ya. 68, 69 inilah baru ragam jawaban. Ayo, nggak ada yang open mic. Gamang dengan alasan masing-masing. B nih bang. Ah, apa alasanmu kenapa B? Mana mana soalnya nih? Kau nak naik itu. Ya, itu abang perbesar sedikit. 69 itu. Gimana? Ayo, bingung? Tunggu bang.
Ayo, nggak tidur kalian kan? Saya lah Bang. Monggo. Yang bagian jawabannya yang B Bang. Bola. Kenapa itu bola? Segera menolongnya dan mengejar warga menamanya sembari mengumumi pihak rumah sakit. Karena pun gimana pun kalau kita melihat orang yang kecelakaan, kita kan sebagai manusia harus menolongnya. Dan kita nggak mungkin sendiri kayak kayak ngangkat dia gitu. Jadi kita kayak ngajak warga, terus pastinya akan menghubungi rumah sakit, langsung nelpon. Nggak mungkin dia menopongnya sendiri gitu, biar dilarikan ke rumah sakit. Karena kan pertolongan pertama itu harus kita laksanakan, yaitu kayak masuk ke rumah sakit, biar dicek daripada tambah parah gitu, Bang. Oke. Itu aja deh. Iya sih, Bang. Ya. Oke, makasih ya. Gimana? Yang lain? Ada lagi? Nisa mau nambahkan Bang. Monggo. Kenapa opsi yang B? Karena kan kalau yang A juga betul, tapi mungkin kan karena hospitality itu harus kan pelayanan yang baik ya Bang. Jadi yang pertama tuh segera menolong dan menanyakan penyebab kecelakaan juga betul. Tapi kan orang kecelakaan kan nggak mungkin langsung bisa menjawab. Jadi kan dia merasa sakit gitu. Jadi pas ditanya kan ngeblank kan. Itu emang betul, tapi menurut saya kurang tepat gitu aja sih Bang. Terus yang B segera menolongnya. Yang B itu opsi yang paling menurut saya yang paling benar karena ketika kita melihat orang kecelakaan, otomatis kita langsung menyediakan, langsung membawanya ke rumah sakit gitu Bang. Yang D juga betul segera menolongnya dan melindungi barang-barang agar tidak ada yang hilang. Karena kan ketika kita kecelakaan itu kan pasti ada tuh seperti adalah tuh agen-agen yang aneh gitu. Tapi kan itu juga penting. Tapi yang lebih penting apa? Menyelamatkan nyawa seseorang kan. Gitu. Jadi saya itu sih bang sarannya. Oke, jadi nggak tergerak untuk yang entok deh. Biasanya kalau di lapangan gimana kita? Nggak kita videoin gitu kan? Tapi orang Videoin, sekarang upload, lebih ke yang entek ya bang. ya kan? Videoin, upload, untuk FYP ya kan? Ada Kalau untung untuk diri sendiri gitu ya. itu nggak punya hati nurani itu yang punya. Ya kan Bang Zul? Iyalah, untuk apa Masa di ajis saat manfaat juga berarti kayak gitu kan gitu. Berharap FYP ya kan? tapi orang sekarang kayak gitu Bang Zul. Nah, itulah bukan pertolongan yang paling utama dan prioritas yang di apa ya kan. Bahkan ada yang sekedar ya memang sekedar masuk selokan misalnya parit di di videoin dulu apalagi diketawain dulu kan banyak kayak gitu kan. Nah, Tapi kalau opsinya sebenarnya sih cocok yang B nih Bang. yang B Ya, ya karena itu kenapa? memang Kalau yang D itu Bang, kalau menurut aku sih masa ya melindungi barang-barangnya Bang. Kalau setahu aku sih kalau kita dalam menolong orang, ya kita menemaninya dulu. Terus kita kan pasti menghubungi pihak rumah sakit supaya yang rumah sakit yang nangani. Sementara kita di situ kan sedang berbelok di arah persimpangan. Nah, iya paksa. Jadi kalau dibilang kan namanya kita kayak contoh nih kalau kita ada kayak tabrakan atau apa kan tiba-tiba meninggal kita di situ kita siapkan barang-barangnya kan tak mungkin. Terus yang kita apa kan pasti kita menghubungi rumah sakit yang paling utama supaya pertolongan pertama yang paling utama bang itu yang setahu saya sih kayak ambulan atau gimana. Tapi kalau yang kayak Denny bisa tapi opsinya kurang melengkapi bang itu. iya oke itu aja deh. Iya bang. Iya makasih ya deh ya. Ada lagi yang selamat malam izin join belajar. Oke deh. Ayo monggo ini soal nomor 69. Saya Bang Zul Iya, mau siapa coba ini? jawab. Widya Rainisa. Oke, monggo deh. Saya juga pilih yang B Bang Zul. Kenapa? Karena di situ unsur-unsur hospitality-nya udah lengkap. Kayak yang pertama dia tahu ada kecelakaan langsung nolongin. Yang kedua ada unsur mengajak masyarakat. Jadi dia nggak tindak sendiri. Ada unsur mengajak juga. Terus yang ketiga tindak lanjutnya apa? Yaitu menghubungi pihak rumah sakit. Karena itu kecelakaan seperti itu Bang Zul. Udah komplit banget yang Oh, B itu Bang Zul. Tapi Bang Zul sekarang kan ada yang kayak viral itu tiba-tiba tergeletak di jalan
sama Eh, motornya, tapi itu begal. Itu gimana itu Bang Sul? oh, sama motornya, tapi ternyata yang apa yang jadi korban itu begal gitu. Iya Baru Bang baru Sul. merampok dia gitu. Apa Kalau belum itu pernah dengar? Kak, baru-baru ini kak atau gimana? ada tuh Bang, di sini Tinggalan ada tuh berita. modus Hah? Bang, modus Iya Bang. modus. Oh, Kalau di ya. sini eh, Pura-pura jatuh gitu. Tapi waktu Oh, ditolongin ternyata ada temannya datang gitu. oh, itu biasanya kan pasti di tempat sepi. Ah, kalau kayak gitu lain cerita lah, Dek. Ah, kalau yang kayak gitu lain Iya, cerita. iya Bang Kita Zul. juga Ini harus di waspada ya persimpangan. kan. Iya Ah, benar. ya di Bang persimpangan. Ah, ya Bang, apa penasaran itu? tuh. Bang, yang nomor 69 nih Bang, dari Abang apa jawaban? Oh, ya tunggu dulu. Kita rangkum dulu apa pandangan-pandangan dari kalian. Ada lagi? Nah, mana ini tadi yang jawab si Dodol, Dek? Ayo, mana argumenmu? Jangan jangan langsung insecure. Belum tentu mereka benar. Ah, mana tahu argumenmu bisa lebih kuat, lebih bagus. Ah, bisa dirimu belokkan argumen-argumen mereka tadi kan, itu lebih mantap itu. Nggak ada? Atau bahkan tetap ada yang kekeh dengan opsi E gitu kan, dengan argumen yang lebih kuat lagi kan gitu. Oke, abang jawab aja lah ya, nggak ada lagi kan? Nah, kita lihat dulu permasalahan soalnya apa. Di situ ada insiden di jalan, ya kan kecelakaan tunggal dan terjatuh dari sepeda motornya. Ini tunggal berarti kan, bukan kita penyebabnya, ya kan? Walaupun kita naik sepeda, tapi bukan kita penyebabnya. Nah, jadi di sini yang paling utama kita treatment tentu manusianya. Kan itu yang alasan yang paling kuat kan. Tentu manusianya yang perlu ditreatment, jangan yang lain. Jangan pula orang yang jatuh keretanya yang dibawa ke pinggir, orang yang masih tengah jalan, kan gitu. Atau orangnya nggak ditolong, barang-barangnya yang ditolong itu udah salah, kan gitu. Habis itu dibawa kabur motornya, itu lebih parah lagi. Nah, itu mental-mental apa itu, mutil, ya kan. Nah, jadi tentu yang perlu kita treatment, pokoknya lihat konteks soalnya itu apa yang perlu di treatment. Fokus ke situ aja. Nggak usah kalian lalu gimana-gimana kali. Nah, permasalahan soalnya ada kecelakaan tunggal, terjatuh dari sepeda. Nah, yang perlu paling di treatment itu ya manusianya. Kan gitu. Manusianya yang lagi kecelakaan, manusianya yang perlu dihadapi. Gimana cari solusinya. Nah, maka opsinya bola. Segera menolongnya dan mengajak warga menemaninya sembari menghubung pihak rumah sakit. Bentuk dari treatment yang sesuai dengan permasalahan di soal menghubungi rumah sakit itu karena manusia yang lagi butuh bantuan di situ. Kan gitu. Nah, kenapa opsi D rendah? Itu tadi. Karena bukan permintaan soalnya itu. Gitu. Yang perlu di treatment itu bukan barang-barang dia, melainkan manusianya. Gitu. Oke, dapat pemahamannya? Udah kuat sekarang? Ah, atau ada yang mau bertanya? Monggo. Bang, Ya. kalau misalnya di statement itu Bang kan Mm-mm. ada kata posisinya udah nggak bisa lagi gitu, maksudnya tuh dikatakan meninggal. Nah, Uh-uh. nah, jadi apakah kita menolong ataukah kita kan jadi saksi jatuhnya Bang? Apakah itu bentuknya juga Bang? Iya Posisi tetap ya mau sekedar luka-luka ataupun meninggal tetap arahnya ke rumah sakit dulu deh. kalau ada statementnya kita kita menjadi saksi kan bisa kan kalau di kepolisian kan menjadi saksi jatuhnya tuh Bang.
Soalnya kayak Tengok dulu konteks permasalahan soalnya. Yang perlu ditreatment itu yang mana gitu. Yang di highlight di dalam wacana soal itu apanya gitu. Oh, gitu ya bang. Makanya kayak abang bilang kan, mau itu TWK, mau itu TKP, fokus aja ke konteks soal atau apa yang di highlight di dalam wacana soal itu. Jangan lari kemana-mana gitu. Oke, oke bang. Oke, aman. Oke, 200 aman plus bang. plus insya Allah. Aman bang Zul. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Aman, kita lanjut. Insya Allah 200 plus plus lah ya. Hospitality udah makin kuat fondasinya ya. Ini terpotong lagi nih. Mana nih ya? Aman bang, lanjut bang. Potong pula deh. Ini kecil kali ya. Udah, ini bisa? Nampak? Sorry lah ya kalau apa pandangannya agak rabun ya. Nah, ayo, ada yang mau open mic lagi untuk nomor 70 ini? Lihat apa konteks soalnya, apa permasalahan soalnya yang di highlight ya, eh, yang paling kuat di situ. Pilih opsi yang memang betul-betul bisa mengatasi permasalahan soal. Apa yang perlu diterima, fokus ke situ aja. Monggo. Jawabannya B ini bang. B, kenapa? B lagi ya. Bentar bang ya. Itu kan Anda adalah seorang pegawai tahanan di Hmm? sebuah lembaga pemasyarakatan. Anda mendapat tugas untuk mengawasi sekelompok tahanan yang sedang melakukan kegiatan sosial di panti asuhan. Anda melihat bahwa ada seorang tahanan yang tampak ramah, baik dan peduli. Ia sering membantu bermain, bercanda dengan anak-anak panti asuhan. Apa yang Anda lakukan? Ya kita sebagai seorang pegawai tahanan di situ, kita mengapresiasi dia lah bang, mendukung dia, Hmm? mendukung sikap dia, kita menghargai perkembangan dia di tahanan itu bang. Terus kita memberi dukungan atau moral kepada dia, bimbingan supaya kemampuan kualitas dirinya bertambah gitu bang. Jadi itu bisa dari dia dari negatif jadi positif dari perkembangannya itu bang. Jadi kita mengapresiasikan dari bentuk kita itu gitu bang. Oke. Adanya Apa? adanya dia wujud dari bentuk itu kan ada kegiatan sosial di panti asuhan bang gitu. Nah, jadi itu sih bang kalau pendapat saya pendapatku bang. Jadi Oke. kita Ya. apresiasikan perilaku dia di tahanan gitu dalam memberikan dukungan atau bimbingan yang membuatnya lebih berkembang, lebih berkembang dan berubah. Dia kan aturannya kan dari negatif bang. Nah, dari suatu dia di penjara gitu, dia bisa berubah gitu, berkembang gitu dari bentuk tahanan gitu loh bang maksudnya bang. Apresiasi aja lah gitu bang, dukungan moral. Iya. Makasih Ade ya. Ya, bang. Ada lagi yang mau apa? Mau open mic, berargumen, monggo. Atau punya jawaban yang lain, jangan insecure deh. Nggak usah takut.
Nggak ada. Ini harus hati-hati ya, Dek ya, memaknainya, memaknai kalimat opsi-opsinya itu. Memberi tanggung jawab dapat membuatnya lebih mudah. Ya, nggak ada. Idem semua, bola semua. Yang entok apa itu? 4E. Poin 4-nya. Contoh teladan untuk inspirasi yang dapat membuatnya lebih berani dan berinovasi. Nggak ada lagi ya. Abang jawab. Ini masih aspek pelayanan publik kan? Hospitality ya. Iya. Nah, kembali ke Abang lihat, Abang ingatkan tadi. Apa permasalahan soal, fokus ke situ aja. Apa yang di-highlight di situ, itu yang perlu di-treatment. Gitu. Dan harus hati-hati juga melihat narasi opsi setiap eh, eh, narasi setiap opsi jawabannya. Ah, ini konteks soalnya pokoknya kita melihat apa seorang tahanan yang berkelakuan baik lah gitu saat lagi ada acara kegiatan sosial di panti asuhan, ya kan? Ah, jadi gimana kita menyikapi apa eh, tindakan yang yang tindakan yang baik itu tadi dari tahanan itu. Nah, itu yang perlu ditreatment deh. Jadi tindakan yang baik dia itu apa respon kita gitu. Ah, Kalian tadi pilih bola. Coba lihat bola. Bola itu memang seakan bagus kan mengapresiasi karena ya dari opsi semua opsi kayak gitu mengapresiasi sikap dan perilaku tahanan, memberi dorongan, dukungan atau bimbingan yang dapat membuatnya lebih berkembang dan berubah. Tengok bahasanya, lebih berkembang dan berubah. Memangnya berubah yang gimana lagi? Di sini penafsirannya berarti apa yang dilakukan tahanan itu masih belum apa, masih kategori jelek. Kita tuntut dia untuk berubah di situ bahasanya. Makanya kayak abang bilang di opsi apa di TKP itu kalau kalian yang udah ikut di tahun-tahun sebelumnya rata-rata hampir mirip, ya kan? Bahkan dari katanya itu ada yang mirip, tapi kan nggak mungkin 100% ada dua opsi yang mirip katanya, ya kan? Kata per kata. Karena itu udah pasti, apalagi itu jawaban, udah pasti salah karena ada dua jawaban di dalam satu soal. Pasti ada salah satu kata yang membuat itu opsi itu drop apanya skornya. Ah, jadi di opsi B ini dia kenapa bukan menjadi skor tertinggi? Karena itu tadi ada bahasa berubah berarti dalam kalau kita apa rangkai dalam satu kalimat bimbingan memberikan dia bimbingan yang dapat membuatnya lebih berkembang dan berubah. Padahal ini udah baik yang ada di apa yang di highlight di dalam soal itu udah baik gitu. Mau berubah gimana lagi kan gitu. Jadi tentu yang perlu kita treatment itu gimana kita merespon mengapresiasi tindakan baik dari tahanan itu yang perlu ditreatment deh. Nah, makanya opsi yang tertinggi ayam. Nah, di situ kita eh, sama lah kayak opsi B eh, memberi apa dengan memberi dia memberikan penghargaan, hadiah ataupun intensif yang dapat membuatnya lebih termotivasi dan berprestasi. Itu dia. Yang perlu ditreatment, yang direspon itu imbal balik dari perbuatan baik dari si tahanan tadi itu. Gitu. Apalagi tadi ada yang memilih opsi C. Kita lihat opsi C. Mengapresiasi sikap dan perilaku tahanan tersebut dan memberikan kesempatan, tantangan, atau tanggung jawab yang dapat membuatnya lebih mandiri dan percaya diri.
apa treatmentnya di situ gitu loh. Apa yang apa imbal balik dari perbuatan eh, apa perbuatan baik yang eh, di highlight di soal itu. Kan nggak menjawab itu deh, opsi C, ya kan? Jadi yang apa yang perlu kita berikan itu ya itu tadi. Kita apresiasi dengan memberi entah penghargaan, hadiah atau intensif supaya dia lebih termotivasi dan berprestasi. Opsi E, eh, mengapresiasi sikap tersebut dan memberikan contoh teladan atau inspirasi yang dapat membuatnya lebih berani dan berinovasi. Berani dan berinovasi yang gimana yang dimaksud di sini, deh? Enggak jauh itu dari apa namanya eh, top apa konteks yang perlu ditreatment di soal itu tadi. Sikap baik si kawan itu gitu loh. Nah, diarahkan lebih berani dan berinovasi. Inovasi yang gimana? Kan nggak menjawab itu, deh. Ya kan? Oke, sampai sini ada yang mungkin masih bingung? Bang, Monggo, izin tanya sih, ya. Bang. Ya. Itu kan di opsi B kan katanya membuatnya lebih berkembang dan berubah. Nah, Mm-mm. kalau dalam tahanan itu kan pasti kita dalam proses itu bisa juga berubah, Bang. Gitu. Makanya jika adanya kegiatan sosialisasi itu yang buat kita berubah. Kita kan ditahan karena mungkin ada kejahatan. Itu kan bisa Mm-mm. salah satu faktornya kita ditahan bisa buat kita berubah dengan ada sosialisasi gitu. Kok itu salah ya, Bang? Eh, Ah, ah, ah. Jadi gini, kayak abang kembali ulang, eh, yang perlu kalian fokuskan itu hanya narasi yang ada di wacana soal deh. Jangan menalar menganalisisnya itu yang terlalu jauh. Ya tahanan memang semuanya karena bersalah ditahan kan gitu. Tapi wacana soalnya aja yang perlu diterima itu, yang perlu direspon itu sikap dari atau tindakan dari tahanan itu yang ramah, baik, peduli terhadap anak-anak panti asuhan itu, gitu. Bisa dia berbaur di situ. Apa respon kita terhadap tindakan tahanan itu yang perlu ditreatment deh. Jadi jangan kita menganalisisnya yang terlalu jauh. Itu yang membuat nggak sedikit dari apa member-member itu yang memang gara-gara nggak fokus ke permasalahan yang di highlight di soal, akhirnya milih kelihatannya itu baik, tapi rupanya nggak menjawab permintaan soal atau apa konteks yang di highlight di dalam soal itu, gitu. Oke. oke, Bang. Makasih, Ah, Bang. iya. Ada lagi deh, monggo. Emang udah mulai rumit ini. Kok salah tinggal ini ya, hospital itu. Oh, satu lagi. Kadang memang susah Bang cari apa yang eh, ya itu tadi kalian apa namanya fokus aja ke permasalahan di soal gitu. Pilih opsi walaupun mirip-mirip, pilih opsi yang memang berkaitan atau menyelesaikan permasalahan di soal. Masalah di soal itu kayak gini lah kan. Hanya pingin melihat respon kita terhadap tindakan baik dari seorang tahanan tadi itu. Itu aja deh. Ah, jangan kita nanti mengarahkan itu menganalisisnya itu karena dia kan seorang tahanan kayak kawan kalian tadi lah kan eh, dia dia karena memang berbuat salah lantas itulah maksudnya berubah di situ enggak kayak gitu deh, arahkan tetap ke eh, fenomena yang dihadirkan di soal gitu. Oke. TWK juga kayak gitu deh ya, TWK juga kayak gitu. Jadi kalian nggak gampang lagi gitu. Nggak dibuat bingung lagi dengan jebakan-jebakan soal penalaran tadi itu. Fokus pada permasalahan atau apa yang perlu ditreatment di dalam soal. Gimana? Aman? Lanjut? Tinggal 17 orang yang masih kuat imannya.
Oke, ini kita perbesar sedikit lagi biar enak dipandang. Nah, nomor 71 singkatnya ini, ya kan? Apalagi di dunia pendidikan. Ah, yang dosen ayolah, jangan bingung-bingung lagi. Ayo, ada yang mau apa? Open mic, monggo. Abang kasih ruang deh, ayo. Abang kasih kesempatan dulu open mic. Kasih argumen kalian, pandangan kalian. Makin sering kalian latih, kalian perhatikan abang gimana cara mengeksekusinya tadi. Terus kalian latih terus dengan argumen-argumen kalian. Nah, insya Allah nanti saat menjawab nggak gampang-gampang lagi. 200 plus plus lah insya Allah. Ayo, masih hospitality, dua soal lagi. Hospitality. Ini dua soal lagi selesai ya kita ya. Hospitality aman lah. Nggak ada. Bingung juga nomor 71 ini. Ayam, ayam. Kenapa pilih ayam? Nah, ingat, tengok di PRKBKN. Ada, abang kasihlah clue-nya. Ada di situ aspek berorientasi pada pelayanan. Jadi harus proaktif terhadap segala kebutuhan. Nah, hubungkan dengan permasalahan di soal. Ayo, nggak ada. Mana semangatnya? A mencakup C dan E. Kenapa itu? Ayo berargumen lah, Dek. Saya mau coba Bang Zul. Oke, monggo, Dek. Yang penting buat Hmm, anaknya. jawabannya yang A. Kenapa yang A? Mm-mm. Karena di sini kan kita di posisinya sebagai dosen. Nah, Mm-mm. tugas kita terhadap mahasiswa bimbingan yang tiba-tiba menghilang itu yang pertama kita menghubunginya lewat email dan atau telepon kayak gitu Bang Zul. Karena kalau misal lewat temannya itu tidak bersangkutan langsung dengan yang jadi tanggung jawab kita kayak gitu Bang Zul. Nah, jadi karena ini masuk hospitality, jadi kita proaktif untuk memberikan pelayanan terbaik bagi mahasiswa kita yang sedang bimbingan gitu Bang Zul. Iya, oke. Makasih, Dek ya. Nggak ada yang mau jadi dosen di sini. Hah? Ada yang melamar ijazah S2, jabatan dosen nanti? Ayo, ngeri SKB-nya dosen. Kenapa? Ada apa dirimu udah S2, Dek? Oh, ya. Namanya juga yang mau diburu nggak kaleng-kaleng menjadi dosen kan gitu. Walaupun memang kadang kita nggak tahu juga di mana apes kita ya kan. Padahal udah sesuai kompetensi kita tapi masih ada aja permainan di situ kan gitu. Paham ya Bang itu. Nggak semua tempat pasti di kalau masih di dunia ini putih hitam, baik buruk selalu berdampingan itu. Oh, insya Allah cepat selesai ya. 3 tahun lagi master hukum. Hukum kan? M-Hum. Gimana? Nggak ada. Abang juga yang jawab ini. Nggak ada yang mau berpendapat. Oke, biar bisa sampai hospitality selesai ya. Nah, kayak abang bilang tadi, lihat di PRKBKN ada kompetensi berorientasi pada
pelayanan. Di situ proaktif terhadap kebutuhan yang kita layani, ya kan? Nah, termasuk di sini di nomor 71 permasalahannya gimana supaya eh, mahasiswa kita ini bisa mendapatkan informasi kita dan bisa memenuhi panggilan kita. Apapun itu caranya harus ditempuh. Sumber daya apapun itu harus digunakan. Nah, itu kalau kita sebagai dosen. Bukan justru kita yang dikejar-kejar, tapi kita menghilang. Kan gitu. Ya kan? Bukan maksud menyindir nih ya. Tapi sama-sama apa aja lah. Kan gitu. Nah, jadi eh, kita harus mengupayakan segala sumber daya yang ada untuk melayani lah istilahnya. Supaya mahasiswa kita ini betul-betul bisa eh, datang bimbingan dengan kita. Jangan pakai sudut pandang mahasiswa ininya yang butuh. Jadi dia yang harus datang, nggak harus kayak gitu juga. Nah, kalau udah kita sebagai ASN, kita berarti apa posisinya melayani. Nah, kita yang harus membimbing dia, namanya juga mahasiswa. Kecuali sepantaran dengan sesama dosen, lain cerita. Bahkan sepantaran dengan dosen, kalau ada berbuat hal yang menyalah, ya tetap kita rangkul, kita ajak, kita tarik dia supaya jangan melakukan hal yang menyalah itu juga, kan gitu. Apalagi ini mahasiswa, walaupun memang dikategorikan udah dewasa, tapi tetap harus kita sebagai dosen, kita sebagai pengajar yang harus menjadi sarana bimbingan untuk dia. Kita yang harus membimbing dia, kan gitu. Jadi maka jawabannya ayam. Kita gunakan segala sumber daya untuk bisa menghubungi dia. Nah, yang bola lewat temannya itu juga nggak maksimal. Nah, lewat telepon masih ada lebih baik lagi di opsi A, ya kan? Karena eh, surat elektronik ataupun telepon, katanya. Apa lagi? Lewat surat elektronik itu juga sudah tercakup di ayam. Jadi itu tadi kenapa ayam lebih tinggi karena menggunakan segala sumber daya untuk untuk memenuhi pelayanan yang optimal. Oke, sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan? Kita lanjut lagi nih ya. Nomor 72. Ayo, ya Abang mungkin nggak bisa lama-lama ngasih kesempatan apanya, open mic-nya. Abang kasih kesempatan sekarang, ayo. Kalau mau open mic, Abang langsung jelaskan. Baik, Nisa, Bang. Oke, monggo deh. Jadi Nisa berpendapat bahwasanya karena ini hospitality tadi kan kita harus proaktif gitu kan Bang. Jadi karena Raisa bertugas sebagai perawat di unit gawat, dia harus profesional kan. Jadi yang profesional itu ya yang opsi E karena meminta pasien untuk tenang. Jadi di tenang itu kan punya sikap ramah, lalu berusaha mencari keluarga pasien yang bisa dihubungi dan membantu. Gitu Bang. Jadi menurut Nisa dia profesional dan ramah gitu. Bisa menenangkan Oke, pasien gitu. entok ya. Iya. Ada lagi yang lain? Punya jawaban yang berbeda atau jawaban sama namun argumen yang lebih kuat lagi? Nggak ada? Masih pada melek semua? Hah? Ini tinggal kayaknya tinggal apa? Yang tinggal di kawasan WIP ini ya, waktu Indonesia bagian barat ya. Oke, abang jawab ini. Nggak lagi mau berargumen? Iya. Kita lihat permasalahan soalnya. Ada pasien yang marah-marah, minta segera ditangani karena siapa itu yang apa anaknya ya udah kritis. Tapi rupanya
dia kesulitan di masalah keuangan, masalah dana budget rumah sakit, ya kan? Jadi gimana kita? Nah, kayak abang bilang tadi, ada juga tadi kan berorientasi pada pelayanan kan, harus proaktif sesuai dengan kebutuhan. Di soal sebelumnya udah ada abang buat tadi tuh. Contohnya misalnya kalau ada dokter yang kita sebagai dokter lagi berkunjung ke bagian administrasi mendengar ada pasien yang kesulitan dana, kita memang ada dana ya kita kasih kan gitu. Kita bantu dia. Tapi di sini nggak ada kan di opsi memberi bantuan dana. Maka itu tadi kita tetap apa membantu dia, tetap apa namanya ikut andil untuk mengatasi permasalahan dia. Misalnya tadi eh, kalau kita misalnya kita lagi mengerjakan sesuatu, ada yang datang ke apa ke ruang kerja kita nanya apa namanya ruangan untuk mengurus yang dia perlukan gitu kan. Rupanya ruangannya itu di lantai atas. Ah, mau itu dia mau itu dia eh, tunanet disabilitas ataupun normal tetap kita arahkan atau kita bahkan kita antar dia selagi nggak mengganggu pekerjaan kan gitu. Begitu juga yang ini. Kita harus ikut andil jangan sekedar kayak di opsi mana bisa berikan setelah ah, dengan kayak opsi B. Memang betul kita menenangkan pasien, tapi sekedar menanyakan identitas keluarga yang dapat membantunya. Ah, Sekedar itu doang. Sementara opsi E udah lebih lengkap lagi. Selain meminta pasien tenang, kita juga berusaha mencari sama-sama dengan dia mencari tahu keluarga pasien yang bisa dihubungi untuk membantunya. Kan gitu. Kita tetap ada andil di situ untuk menyelesaikan permasalahan dia sampai tuntas. Jadi bukan sekedar menyarankan supaya dia mencari keluarganya yang bisa membantu, tapi kita ikut andil juga gitu. Itu bentuk proaktif memenuhi kebutuhan yang sedang kita layani. Oke, sampai sini dapat pemahamannya. Aduh, udah mulai hujan di sini. Alhamdulillah lah hujan ya. Tapi asal internetnya nggak ngulah lah ini. Nomor terakhir lah ini ya, layanan 73. Selanjutnya udah habiskan pelayanan publik kan. Selanjutnya nanti kita masuk ke jaring kerja untuk apa Zoom berikutnya. Ayo, 15 orang yang masih kuat imannya, Abang kasih kesempatan. Nomor 73, siapa yang mau open mic? Monggo. Ada yang mau open mic? Nggak ada. Mau langsung abang jawab kepada Tepar? Soal Bang Zul, terakhir. saya mau jawab. Oke, monggo deh. Jawabannya saya pilih yang opsi A. Karena Hmm. di situ Anton seorang ini untuk pegawai yang meletakkan barang-barang gitu ya Bang Zul. Terus dapat kritikan dari pembeli tentang suatu produk. Tapi itu bukan terkait dengan Anton. Maka yang Anton lakukan yang pertama adalah menerima kritikan karena bagian dari hospitality adalah ketika ada orang komplain kita harus mendengarkan atau menerima kritikan tersebut. Kemudian tindak lanjutnya yaitu menyampaikan ke bagian yang terkait kayak gitu Bang Zul. Jadi kritikannya itu tadi didengarkan, ditampung dan disampaikan gitu agar Iya. nanti ada solusinya sesuai yang Iya. bagiannya itu tadi begitu Bang Zul. Terima kasih. Oke. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi deh. Ini biar sambil abang kaitkan dengan kasus yang lagi viral nanti ya. Ah, Ya mohon maaf kalau ada yang agak tersentil nanti kan. Kalau mungkin ada sanak keluarganya di sini.
Tapi itu kita jadikan pelajaran kan gitu. Nggak ada lagi yang mau berargumen? Oke, ini langsung menjawab ya. Nah, kembali ini masalah kompetensi pengendalian diri lah di sini, ya kan? Pengendalian diri dan ya eh, iyalah pengendalian diri gimana respon kita menanggapi kritikan. Nah, yang perlu di-highlight, ingat di situ kualitas sebuah produk itu aja di treatment deh. Kritikan tentang kualitas sebuah produk. Tapi si Anton nggak paham produk itu, gimana meresponnya, kan gitu. Nah, ya skor tertingginya ayam. Kita menerima kritikan itu dan menyampaikan ke bagian terkait atau bahasanya nanti kalau ada apa kita sampaikan di saat apa eh, rapat gitu mungkin ya kan. Untuk apa untuk apa namanya meraih solusinya apa itu nanti gitu kan. Ah, opsi eh, yang cantik itu sekedar mendengarkan dengan apa untuk menjaga kesopanan itu nggak ada solusi yang diberikan di situ. Sekedar keramah tamahan masih ada yang lebih baik dari itu, ya kan? Yang dodol menggunakan kritik untuk peningkatan performa diri juga. Itu juga nggak apa karena yang di-highlight di situ tentang kualitas sebuah produk, bukan apa kritikan terhadap pelayanannya enggak. Nah, memanfaatkan kritik sebagai dasar untuk pengembangan secara umum. Ini juga nggak menjawab soal kan. Jadi jawabannya ayam. Jangan pula kayak yang mungkin mengikuti Instagram atau apa yang baru viral ini ada selegram belum terlalu banyak juga lah, belum terlalu terkenal juga, tapi karena dia apa memvideo ya anak-anak yang lagi apa dia nggak makan. Nah, dia memvideo tapi dia menolong gitu loh, memberi makan apa gitu kan. Lantas justru perangkat desa di sana mempolisikan yang selegram ini justru minta maaf. Ah, karena apa merasa kalau abang menarik apanya di situ menyimpulkan di sini perangkat desa ini anti kritik. Dia nggak apa nggak mau menjadikan apa namanya konten dari Telegram ini sebagai bahan untuk perbaikan di daerah dia. Sama kayak kemarin kan yang masalah Lampung ya, masalah jalan, ya, yang yang mahasiswa yang kuliah di mana gitu, di Australia ya nggak salah. Ah, Awal-awal kan minta maaf, disuruh minta maaf kan nggak salah kan, bahkan diintimidasi keluarganya. Jangan sampai kayak gitu. Anti kritik namanya di situ. Udah namanya sebagai perangkat apa pejabat daerah atau perangkat pemerintahan harus bisa melayani di situ. Ya, jangan ada jiwa-jiwa anti kritik. Jangan nanti dikira ada yang kita merasa sok ada yang mau menjatuhkan kita, padahal memang itu salah, kan gitu. Salah diperbaiki, bukan dibantah, dilawan, enggak. Mental-mental kayak gitu jangan sampai lah. Eh, karena eh, kalau abang lihat makin ke sini mental apa pejabat kita ini udah kayak mau mengarah ke negara-negara terbelakang di Afrika sana, ya kan? Korupsi bangga, senyum-senyum depan kamera. Bahkan kalau nggak salah sempat apa nengok video eh, saat ada pejabat di Afrika sana saat ditagih masalah keuangan pura-pura kesurupan atau sakit gitu, kejang-kejang gitu dia di apa itu. Lucu abang apanya. Nah, jadi jangan sampai kayak gitu mental-mental kita kan, apalagi kalian calon ASN nanti. Nah, jangan semua apa
Jangan sekedar jargon lah semuanya itu. Harus tetap berintegritas, oke? Melayani kalian. Sampai di sini kayaknya untuk saat ini cukup semua soal tentang hospitality habis kita bahas ya. Ada yang mau kalian tanyakan deh? Udah makin kuat masalah pelayanan publik. Ini pasti bakal banyak ini nanti soalnya ya kan? Karena kalian yang mau itu nanti jadi melamar sekdin ataupun ASN pasti ya ke pelayanan publik diminta. Ada yang mau ditanyakan sebelum mau tutup? Nggak ada? Aman semua? Insya Allah soal pelayanan publik bisa dilahap, mau itu dimanapun nanti soalnya, nggak harus dari abang gitu kan soalnya, aman ya. Oke, bisa tutup lah ya. Eh, iya. Jadi abang cukupkan untuk malam ini. Kalau ada kesalahan kata atau candaan, abang mohon maaf ya. Kalau ada yang tersindir atau apa gitu, mohon maaf. Nggak ada bermaksud untuk saling introspeksi diri ajanya itu. Sesama, kita saling introspeksi diri aja, ya kan? Kepada Allah juga mohon maaf, mohon ampun. Lebih kurangnya, abang akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Makasih banyak ya Bang Mamat ya. Udah tidurnya Bang Mamat. Oke, Iya, Bang Zul. sama-sama deh. Oke. Ya online terima kasih. Iya, sama-sama ya dek ya. Oke, Abang duluan lah ya. Selamat istirahat semuanya. Terima kasih, Bang. Yo, sama-sama. Terima kasih Bang Zul. Oke, duluan yo. Ya, untuk record ditunggu ya minggu depan semuanya.